Halo, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Teknical Analis BRDS. Pagi ini saya akan mengulas supplementary terupdate 22 April 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk ambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Baik, saya akan langsung update dari Key Performance Index ya. ISG dan LQ45 pada perdagangan Rabu kemarin ini terkontraksi masing-masing 0,75% dan 1,08%. Hal ini selain dikarenakan volume transaksi harian semakin menurun di bulan puasa ini, juga net outflow asing yang masih terjadi dan semakin tinggi kemarin. ISG juga merespon pergerakan negatif dari bursa global dan regional. Sentimen negatif dari lonjakan kasus COVID-19 dan lockdown di India masih membuat kekhawatiran pelaku pasar. Di samping itu, proyeksi BI terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih rendah menjadi 4,1% sampai 5,1% dari sebelumnya 4,3% sampai 5,3%. Ini menambah beban pergerakan ISG kemarin. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat semalam mengalami technical rebound setelah terkoreksi cukup dalam kemarin Selasa akibat kekhawatiran pelaku pasar akan gelombang kasus COVID-19 global yang semakin tinggi. Para pelaku pasar merespon positif, 90% konstituen indeks S&P 500 ini mencetak kinerja kuat ya. Lalu, indeks Edo ditutup rebound 0,74% dan indeks VIX cooling down ke level 17 dan cenderung kembali stabil. Hal ini berarti kekhawatiran dan volatilitas pasar global mereda sehingga membuka peluang positif pada pergerakan pasar saham. Indeks DXY melemah tipis 0,13% namun seminggu terakhir dalam tren pelemahan. Hal ini berarti dolar masih dalam tren pelemahan terhadap 7 mata uang utama dunia sehingga berpotensi positif ke pergerakan rupiah kita. Selanjutnya, bursa saham ASEAN dan regional mayoritas bergerak negatif kemarin. Hang Seng dan Shanghai bergerak mix cenderung negatif. Merespon pergerakan bursa global yang negatif akibat kekhawatiran lonjakan kasus COVID-19 di India juga. Hal ini berpotensi merambat ke global sehingga menghambat pemulihan ekonomi dunia secara keseluruhan. Selanjutnya, update currency and bond yield. USD ADR menguat pada Rabu dan saat ini kembali bergerak di atas level 14.500. Namun, USD ADR dalam tren pelemahan dalam seminggu terakhir. Hal ini akibat berakhirnya musim bagi dividen sehingga membuat nilai tukar rupiah cukup stabil. Selanjutnya, yield treasury kita naik tipis dan US 10 year terkoreksi dan dalam tren pelemahan sebulan terakhir. Hal ini harusnya berdampak positif ke pasar saham. G3 currency bergerak variatif dan Euro USD ini mengalami penguatan sehingga dolar masih cenderung melemah sejalan dengan pelemahan indeks DXY. Selanjutnya, update hard and soft commodity. Komoditas metal pada Rabu kemarin kompak bergerak menguat di tengah pelemahan dolar. Nikel menguat lebih dari 1%, sementara emas, timah, silver, dan tembaga juga cenderung menguat. Sementara itu, CPO juga melonjak 2,5% akibat naiknya ekspor global, musim La Nina, dan minimnya pasokan dari negara produsen seperti Indonesia dan Malaysia yang saat ini sedang menjalankan puasa Ramadan. Hal ini berpotensi menjadi sentimen positif pada pergerakan saham emiten CPO pada hari ini. OLBTI dan Brent ini kembali terkontraksi masing-masing sekitar 2% akibat meningkatnya kekhawatiran global akan kenaikan kasus COVID-19 sehingga menunda pemulihan ekonomi dan menurunkan demand oil di sana. Selanjutnya ada update dari tim equity research kami, ada MAPI. MAPI rekomendasi buy, taking profit di 1000. Walaupun MAPI membukukan net loss sebesar 553,7 miliar rupiah pada full year 2020, angka ini lebih baik daripada perkiraan kami dan konsensus yang merupakan dampak dari total penjualan pada kuartal 4 2020 sebesar 4,7 triliun rupiah atau naik 38,5% secara kuartal atau turun 24,2% secara year on year sehingga laba bersih pada kuartal 4 2020 dicatatkan sebesar 51,6 miliar rupiah. Selanjutnya ada United Tractor, ada UNTR, rekomendasi buy, taking profit di 31.000. Pada kuartal 1 2021 penjualan dari Komatsu mencapai 688 unit atau naik 11,5% secara year on year atau di atas yang telah diestimasikan 30% dari full year forecast. Dengan penjualan Komatsu, batubara, dan emas yang menguat, diekspektasikan UNTR dapat membukukan performa yang baik pada kuartal 1 2021. Selanjutnya, strategi and managing expectation. BI memangkas ekspektasi pertumbuhannya di tahun 2021 sebesar 4,1 sampai 5,1% karena peningkatan pada jumlah konsumsi dan penjualan retail yang masih terbatas pada kuartal 1 2021. BI memprediksi kemungkinan adanya penurunan suku bunga pinjaman lebih lanjut yang akan membawa pemulihan pada permintaan pinjaman yang dapat mendorong adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Yang terakhir ada update emiten INTP, Indosemen. Volume penjualan INTP pada kuartal 1 2021 mencapai 3,85 juta ton atau naik 1,4% secara year on year atau setara dengan 23% dari target volume tahun ini. Kami menargetkan volume penjualan dapat bertumbuh sebesar 3,5% dan kenaikan ASP, Average Selling Price, ini dapat mencapai 2% pada tahun ini. Untuk Maret 2021 saja, INTP berhasil menjual 1,41 juta ton semen atau meningkat sebesar 22% month to month, di mana kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan angka industri yang hanya mencapai 5,33 juta ton atau naik 11,4%
secara man-to-man. Untuk detailnya nanti Braiders bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Next, selanjutnya update trading ideas hari ini. ISG hari ini diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat setelah kemarin sempat menguji downtrend mid channel-nya. Lalu indikator yang masih di positif melemah, indikator stokastik netral melemah, dan RSI netral melemah. IHSG diprediksi hari ini bergerak di rentang 5.928 sampai 6.116. Selanjutnya ada LSIP, rekomendasi trading buy, trading range di area 1260, 1260 sampai 1335. Volume transaksi kemarin meningkat dan cenderung bertahan di lower uptrend channel-nya. Indikator yang masih di negatif menguat berpotensi golden cross dan indikator stokastik netral berpotensi golden cross pula. Indikator RSI netral menguat. Selanjutnya ada MDKA, trading buy, setelah dia terlihat ada sinyal T-bone di area uptrend channel-nya. Di sini trading range di MDKA di area 2170 sampai 2380. Indikatornya masih di positif melemah, indikator stokastik netral dead cross, dan indikator RSI netral. Lalu ada Antam, dia masih dalam pola besar konsolidasinya. Di sini trading range untuk Antam di 2250 sampai 2450. Selanjutnya ada Medco, rekomendasi sell. Di sini trading range untuk Medco di area 545 sampai 575. Dan yang terakhir ada Elsa, juga trading sell dan trading range di area 326 sampai 340. Selanjutnya update stock picking pada hari ini ada trend trade. Trend trade adalah rekomendasi yang memiliki rentang waktu hold position dalam 30 hari. Jika ada tanda bintang berarti itu rekomendasi baru. Dan di sini ada 4 saham dan 1 saham baru yang baru kita tambahkan. Di sini ada Indofood, Bidang Garam, Tower, dan saham barunya CTRA dengan target price kenaikan ini di area 1330. Selanjutnya rekomendasi swing trade, rekomendasi yang memiliki rentang waktu hold position 3-10 hari. Kita masih mempertahankan 2 saham, yaitu ICBP dan INKP dengan rekomendasi sell. Selanjutnya ada rekomendasi day trade, ada 15 saham, 10 saham rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell, mulai dari LSP, SSMS, WNTR, PESAP, MDKA, Antam, hingga Main dan Sril. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Terima kasih dan happy trading traders.